Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua, dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 5 Juli 2023, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu. Adapun tema renungan hari ini adalah panggilan Tuhan mendatangkan berkat. Berdasar dari bacaan Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai 3. Akan tetapi mari sebelum kita bersama-sama menerima dan merenungkan sabda Tuhan, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama mari kita berdoa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita kepadamu ya Bapa, yang telah menyelenggarakan dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memberkati istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Kami pun mengucap syukur, Engkau tetap setia merengkuh kami dengan kasih-Mu, yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai hari dengan bersama-sama merendahkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi setiap hati pikiran kami, memampukan kami untuk mendengarkannya dengan baik. Tetapi mampukan kami tidak hanya berhenti mendengar, namun juga mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dengan segala keterbatasannya, Tuhan sendirilah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap menerima sabda Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai 3. Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai 3 yang demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Tema kita adalah panggilan Tuhan mendatangkan berkat. Sahabat Petra yang terkasih, persoalan mendengar dewasa ini juga menjadi persoalan yang sangat serius dalam kehidupan kita. Kebanyakan orang lebih suka berbicara daripada mendengar.
Kalau toh mendengar, banyak orang akan lebih suka mendengar apa yang memuaskan keinginannya, terlepas dari apakah yang didengar itu adalah sesuatu yang benar ataupun tidak. Apa yang menyenangkan diri, itu yang didengar. Apa yang membuat dia puas, itu yang didengar. Apa yang membuat diakui keberadaannya, itu yang pasti akan didengar. Tidak mau mendengarkan, salah satu adalah sifat buruk yang sering dimiliki oleh manusia. Dan mungkin disadari atau tidak, ini pun sifat yang sering kita miliki. Misalnya saja kita tidak mau mendengarkan nasihat, mendengarkan pendapat atau pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Bahkan mendengarkan suara Tuhan. Sehingga manusia menjadi orang yang bebal, tak mau mendengar dan mengeraskan hati. Sobat Petra yang terkasih, dalam Yesaya 51 ini menunjukkan akan adanya sebuah persoalan yang sangat serius yang terjadi dengan umat Israel. Di perikop yang lain, Yesaya mengatakan bahwa Israel adalah umat yang tidak memperhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Secara fisik mereka bertelinga, tetapi parahnya tidak mendengar. Itu ditulis dalam Yesaya 42 ayat 20. Mereka tidak mendengar apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Ayat ini menegaskan apa yang terjadi dalam pasal 51. Mendengar adalah persoalan serius yang dihadapi umat Tuhan. Oleh karena itu, kepada Yesaya dan umat Israel, Tuhan memanggil dan mengatakan, "Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia." Di sisi lain, pada saat itu bangsa Israel juga masih berada di dalam pembuangan. Sebagai bangsa yang katanya pilihan Allah, dipilih oleh Allah, kondisi masih berada dalam pembuangan ini tentu dapat melemahkan iman mereka, membuat mereka mempertanyakan keberadaan Allah yang katanya mengasihi dan tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu Allah memberikan penghiburannya melalui janji akan adanya jaminan keselamatan. Allah mengatakan supaya mereka mendengarkan suaranya, dan Allah menaruh setia kepada umatnya, yakni kepada pribadi yang senantiasa mendengar atau menerima panggilan Allah, tunduk dan setia kepada Allah. Mereka yang memiliki pikiran dan hati yang baik, yang memiliki hukum Allah dan membiarkan hukum itu memerintah dalam hatinya. Kepada orang-orang ini, Allah mengingatkan agar mereka tidak perlu takut terhadap hinaan yang dapat menghancurkan nama baik dan kehormatan mereka. Tidak perlu takut terhadap ancaman yang hanya sanggup membunuh tubuh. Orang yang menaruh hukum Allah di dalam hatinya mungkin akan tetap menghadapi kesusahan dan penderitaan besar. Penghinaan dan celaan tetap dapat dirasakan. Namun, Allah memberikan penghiburan sejatinya dengan firman-Nya yang mengatakan bahwa Allah akan menghukum dunia dan membersihkannya dari segala kejahatan.
Pada saatnya Allah akan menghakimi dunia menurut keadilannya, sehingga setiap manusia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Mereka yang nantinya selamat adalah yang tetap mendengarkan suara Allah dan berada di dalam kebenaran Allah, karena keselamatan hanya dari Tuhan saja. Dan kebenaran serta keselamatan dari Allah ini berlaku kekal selamanya. Dan inilah berkat kekal yang diterima ketika menyambut panggilan Tuhan dengan baik. Artinya, Tuhan Allah senantiasa mau mengasihi dan menyayangi Israel. Ia senantiasa memanggil bangsa Israel untuk senantiasa mendengarkan suaranya, sehingga supaya bangsa Israel tidak pernah meninggalkannya. Begitu juga Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Namun, yang menjadi persoalan adalah umatnya, termasuk kita di dalamnya, yang justru seringkali meninggalkan Dia. Maka refleksi kita pada saat ini adalah, mari siapkan hati dan hidup kita untuk senantiasa mau mendengar panggilan Tuhan. Mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita dipanggil untuk hidup setia dan taat kepadanya, maka lakukanlah. Ketika kita dipanggil untuk menjadi alatnya, maka terima dan kerjakanlah. Ketika kita dipanggil menjadi anak-anaknya serta pelayannya, terimalah dengan sukacita, karena ada berkat yang luar biasa yang sudah dan senantiasa kita terima, yaitu keselamatan dari Allah Bapa kita. Janganlah menjadi orang yang bebal, tetapi marilah menjadi pribadi yang mau dengar-dengaran akan suara dan panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sahabat Petra, kita akhiri renungan pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabda-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk senantiasa mau mendengarkan suara dan panggilan Tuhan. Kami sungguh merasakan cinta kasih-Mu yang besar bagi kami setiap harinya, dan tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Maka ajarkanlah kami untuk mampu menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa taat dan percaya akan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terlebih mampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan dan bersandar akan pertolongan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, dan tolonglah kami. Bapa, jikalau saat ini kami akan memulai hari dengan setiap aktivitas, baik pekerjaan, sekolah, pelayanan, dan rencana-rencana kami, biarlah Tuhan memberkati kami. Mampukan kami untuk menjalani hari kami dengan baik, melakukan kebaikan dan kebenaran, sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, berkat dari Tuhan, dan menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, tanggal 5 Juli 2023. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan
bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.